Kisah ini tentang cinta yang tak terduga. Tentang seorang wanita Indonesia yang terjebak dalam takdirnya sebagai TKW di tanah orang. Namun, siapa sangka, dari pekerjaan sebagai suster merawat majikan Arab yang sakit, ia akhirnya menemukan cinta sejati. Jangan lewatkan kisah romantis penuh kejutan ini, dan jangan lupa untuk subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Seorang wanita biasa dari Indonesia, terpaksa meninggalkan kampung halaman demi mencari nafkah di negeri orang. Pada awalnya, rasanya berat. Di usia yang masih muda, jauh dari keluarga, dengan hanya modal keberanian dan tekad, aku tiba di Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Seperti kebanyakan TKW lainnya, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan dalam beberapa bulan pertama, aku hanya bisa merasakan kesepian yang luar biasa. Bayang-bayang wajah orang tuaku selalu menghantui, dan aku sering merasa sepi di tengah gemerlapnya kehidupan kota ini. Namun, pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan agar aku bisa mengirim uang untuk keluarga yang sedang kesulitan di rumah. Aku tahu hidupku harus kuat, karena setiap kiriman uang yang aku kumpulkan adalah harapan bagi mereka. Saat pertama kali sampai di rumah majikanku, aku tak tahu apa yang harus diharapkan. Rumah itu megah, jauh lebih besar dari rumah orang tuaku di kampung. Setiap detail rumah ini tampak mewah. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit, dinding dengan lukisan-lukisan mahal, dan furnitur yang nyaman. Tapi, di balik kemewahan itu, ada satu hal yang membuatku merasa cemas. Majikanku, seorang pria Arab yang usianya jauh lebih tua dariku. Awalnya, aku hanya tahu sedikit tentangnya. Ia seorang pebisnis sukses, memiliki banyak perusahaan, dan kehidupan sosialnya sangat sibuk. Namun, di balik status sosialnya yang tinggi, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Rumah besar ini terasa sangat sunyi, dan aku bisa merasakan kesepian yang melingkupi dirinya. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasa canggung. Ia tidak tampak seperti pria yang banyak bicara. Wajahnya serius, dan matanya yang tajam seolah bisa menembus setiap pikiran orang yang ada di depannya. Aku hanya seorang TKW yang datang untuk bekerja, jadi aku tahu tempatku. Aku tak berani berbicara lebih banyak kecuali kalau memang diperlukan. "Selamat datang di rumah saya," kata majikanku dengan nada yang agak dingin namun sopan. Aku hanya membungkuk hormat, merasa sedikit canggung karena bahasa Arabku yang terbatas. Namun, ia tampaknya mengerti bahwa aku bukanlah orang yang terbiasa dengan bahasa dan budaya di sini, sehingga ia berusaha berbicara dengan lembut, meskipun jarang sekali ia menyapaku secara langsung. Hari-hari pertama bekerja di rumah itu terasa sangat lama. Aku hanya melakukan pekerjaan rutin seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan. Namun, ada satu tugas yang cukup berbeda dari pekerjaan rumah tangga lainnya. Tugas utamaku adalah merawat majikanku yang tengah sakit. Ia tidak pernah banyak bercerita tentang penyakitnya. Hanya saja aku tahu ia sering terlihat lemah dan kurang bersemangat. Setiap kali aku melihatnya duduk di kursi malasnya yang besar, tampak letih, hatiku merasa iba. Aku hanya bisa berusaha memberikan perhatian dan menjaga agar ia merasa nyaman. Aku memberinya obat-obatan sesuai petunjuk dari dokter yang dihubungi keluarganya, dan aku mencoba membuat suasana rumah menjadi lebih cerah dengan membawakannya secangkir teh atau berbicara ringan ketika ia tampak terjaga dari tidurnya. Setiap kali aku melihatnya, ada sesuatu yang membuatku merasa semakin tertarik untuk tahu lebih banyak tentang dirinya. Meskipun ia tidak banyak bicara, aku merasa ada kehangatan yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Terkadang, ia akan menatapku tanpa berkata-kata, dan aku merasa ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Ada rasa hormat, ada keinginan untuk saling mengerti meskipun kami berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Aku mulai merasa tidak hanya terikat oleh pekerjaan, tapi juga oleh perasaan yang semakin hari semakin sulit untuk aku pungkiri. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa nyaman di rumah ini. Meskipun aku jauh dari rumah dan keluarga, perlahan-lahan, aku mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Aku mulai mengerti ritme kehidupan di sini, cara berbicara, serta kebiasaan yang ada. Majikanku, yang biasanya hanya duduk diam di kursinya, kadang mulai berbicara kepadaku dengan suara yang lebih lembut. Tentu saja, ia tidak pernah banyak mengungkapkan perasaan atau ceritanya. Namun ada momen-momen kecil di mana aku merasa bahwa ia mulai mengandalku. Setiap kali ia bangun tidur, aku selalu ada di sana untuk menyiapkan makanannya. Dan setiap kali ia terlihat lelah,
Aku berusaha memberikan kenyamanan dengan mendengarkan keluhannya tanpa menginterupsi. Meski begitu, aku tahu batasan. Ia adalah majikanku, dan aku hanyalah pekerja. Kami tidak bisa lebih dari itu. Namun, entah mengapa, ada perasaan yang sulit aku hindari. Ia memiliki aura yang begitu kuat, dan meskipun ia jarang berbicara, tatapan matanya seolah mengisyaratkan bahwa ia mengerti lebih banyak daripada yang ia katakan. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku saja, ataukah memang ada sesuatu yang lebih. Namun, aku tak ingin melangkah lebih jauh. Bagaimanapun juga, aku tahu aku harus tetap menjaga profesionalisme dalam pekerjaan ini. Satu hari, saat aku sedang merawatnya di ruang tengah, ia tiba-tiba memandangku dengan tatapan yang lebih intens dari biasanya. Aku merasa gugup, namun ia hanya tersenyum tipis dan bertanya, "Nabila, kamu merasa nyaman di sini?" Aku terkejut mendengar pertanyaan itu. Biasanya, ia tidak pernah berbicara tentang perasaan atau keadaan di sekitar rumah. Namun, kali ini, entah kenapa, ia benar-benar memperhatikanku. "Saya nyaman, Tuan. Terima kasih telah menerima saya di sini," jawabku dengan jujur, meskipun hatiku sedikit berdebar. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menatap keluar jendela. "Saya tahu hidupmu tidak mudah. Tapi saya senang kamu ada di sini. Kamu membuat hari-hariku lebih berarti," ujarnya dengan suara yang lebih lembut. Aku terdiam mendengarnya. Tidak ada yang bisa aku katakan, selain hanya mengangguk dan berusaha menjaga jarak. Sebagai pekerja, aku tak boleh terlalu dekat dengannya. Aku tidak boleh terlena dengan kata-kata manisnya yang membuat hatiku berdebar-debar. Namun, semakin hari aku merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Ada momen-momen di mana aku merasa ia membutuhkan lebih dari sekadar suster. Ada kelembutan dalam cara dia menyapaku, dalam perhatian kecil yang ia tunjukkan padaku. Aku merasa bingung. Apakah ini hanya perasaanku saja ataukah ia memang ingin ada sesuatu yang lebih antara kami? Aku mencoba menepis perasaan itu. Namun semakin hari, semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa hatiku mulai terikat padanya. 1 minggu setelah percakapan itu, keadaan majikanku semakin memburuk. Ia terbaring lebih lama di tempat tidurnya dan seringkali terlihat lebih lemah. Aku semakin sering menemaninya, membantunya makan, dan memastikan ia tidak merasa sendirian. Di tengah-tengah rutinitas itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tak terduga. Aku merasa semakin dekat dengannya, meskipun aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah bisa lebih dari itu. Setiap kali aku melihatnya meringis kesakitan, aku merasa hatiku teriris. Tanpa sadar, aku mulai peduli lebih dari yang seharusnya. Aku selalu berusaha menunjukkan bahwa aku ada untuknya, bahwa aku bisa menjadi seseorang yang ia andalkan dalam kondisi apapun. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan obat untuknya, ia tiba-tiba berkata, "Nabila, kamu lebih dari sekadar suster. Kamu adalah orang yang baik, dan aku berterima kasih karena kamu ada di sini." Kata-katanya membuat hatiku terhentak. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Hanya kata-kata sederhana itu yang keluar darinya. Namun entah mengapa, itu sudah cukup membuat hatiku merasa begitu dihargai. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan kembali menyiapkan obatnya. Tetapi rasa hangat yang tiba-tiba meliputi dadaku tidak bisa kuhindari. Apakah ia sedang mengungkapkan perasaannya? Ataukah hanya sekedar ucapan terima kasih biasa? Aku tidak bisa memastikan, tetapi aku tahu satu hal, perasaan ini tidak bisa kuabaikan lebih lama lagi. Semakin hari, semakin sulit bagi aku untuk menghindari perasaan yang terus berkembang di hatiku. Ketika aku melihatnya terbaring di tempat tidur, sakit, aku merasa seperti ada beban berat di dadaku. Perasaan ini tidak hanya sekadar kasihan atau simpati. Ada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin karena aku sudah terlalu lama merawatnya. Atau mungkin karena ia benar-benar berbeda dari yang aku bayangkan. Dulu, aku hanya melihat pria Arab ini sebagai majikan yang tak lebih dari orang yang menyuruhku bekerja. Tapi sekarang, aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Tatapannya yang hangat dan perhatian kecil yang ia tunjukkan membuat hatiku berdebar. Pada suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat majikanku sudah keluar dari kamar tidurnya. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, mencoba berusaha berjalan meskipun tubuhnya masih lemah. "Tuan, Anda harus kembali ke kamar dan istirahat," kataku dengan khawatir. Tetapi ia hanya tersenyum tipis.
Bolehkan aku duduk di sini sebentar? Aku hanya ingin merasa dekat denganmu, jawabnya. Perkataan itu membuat hatiku kaget. Aku tak tahu harus berkata apa. Tentu, Tuan. Silakan duduk di sini. Aku hanya bisa menuntunnya ke kursi di dekat meja makan. Hanya duduk bersamanya di ruangan itu seolah membuat aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dia bukan lagi sekadar majikan. Ada sisi lain darinya yang mulai aku kenali. Dan itu membuatku merasa terikat lebih dalam. Kami tidak berbicara banyak malam itu. Hanya duduk dalam keheningan. Namun, di dalam keheningan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih. Ada kenyamanan yang tak terucapkan, yang bahkan lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Aku bisa merasakan hatiku berdebar lebih cepat setiap kali ia menatapku, dan aku tahu perasaan itu mulai tumbuh semakin dalam, meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjebak dalam perasaan itu. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terjebak dalam perasaan ini. Aku tahu aku harus tetap menjaga batasan. Aku hanya seorang suster dan dia adalah majikanku. Tetapi perasaan ini semakin sulit untuk aku hindari. Ketika ia mulai semakin baik, ia kembali sibuk dengan pekerjaannya dan jarang berada di rumah. Namun, setiap kali ia kembali, ada semacam ketegangan di antara kami. Aku ingin sekali berbicara lebih banyak dengannya, tetapi aku tahu bahwa perasaan ini harus aku sembunyikan. Ia kembali ke rutinitasnya, bekerja tanpa henti, dan aku kembali ke rutinitas merawatnya. Namun, setiap kali aku merawatnya, aku merasa perasaan itu semakin besar, semakin tidak bisa disangkal. Suatu hari, ia kembali dari pertemuan bisnis, terlihat lelah, tetapi kali ini ia tidak langsung menuju kamarnya. Ia berjalan menuju ruang tamu dan duduk di sofa panjang. Aku bergegas menghampirinya dengan membawa secangkir teh hangat. "Tuan, Anda harus beristirahat," kataku dengan lembut. Ia menerima teh itu, kemudian memandangku lama, seolah menilai sesuatu dalam diri aku. "Nabila," katanya perlahan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi ada sesuatu yang berbeda saat aku bersamamu. Kau tahu, aku merasa lebih baik setiap kali aku melihatmu." Aku terdiam mendengar kata-katanya. Apa yang harus aku katakan? Aku hanya bisa menatapnya. Mulutku terkunci oleh ketegangan yang tiba-tiba muncul. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Apakah dia benar-benar merasakan hal yang sama? Apakah aku hanya mengada-ada? Namun, tatapan matanya yang lembut membuat hatiku bergetar, dan aku mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, perasaan itu memang saling ada di antara kami. "Kau terlalu baik, Nabila," lanjutnya. "Aku merasa seperti aku bisa bergantung padamu." Aku hanya tersenyum, mencoba menutupi perasaan yang semakin sulit dikendalikan. "Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, Tuan." Namun, dalam hati, aku merasa jauh lebih dari sekadar pekerja. Aku merasa sangat terhubung dengannya, lebih dari yang seharusnya. Ada sesuatu yang membuatku terikat padanya. Dan meskipun aku ingin sekali mengungkapkan perasaan ini, aku tahu aku tak bisa. Dia adalah majikan, dan aku adalah pekerja. Itu sudah cukup untuk membuatku menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, aku semakin terjebak dalam kebingunganku. Setiap kali ia memperlakukan aku dengan lebih perhatian, aku semakin ragu apakah perasaan ini hanya perasaanku saja, ataukah memang ada sesuatu yang lebih. Namun, aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama. Aku mulai merasakan bahwa ada lebih banyak hal yang tidak pernah aku pahami tentang dirinya. Ia mulai berbicara lebih banyak, lebih terbuka dengan aku, dan kadang-kadang aku merasa ia ingin lebih dari sekadar hubungan profesional. Tetapi aku tidak bisa menanggapinya. Pada suatu pagi, saat aku sedang membersihkan ruangan, ia tiba-tiba muncul di belakangku. Aku terkejut dan hampir menjatuhkan ember yang kupegang. "Maaf, aku tidak bermaksud mengejutkanmu," katanya dengan senyum tipis. Aku menatapnya dengan bingung. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Ia tidak menjawab langsung, tetapi ia melangkah mendekat dan berdiri tepat di depanku. "Aku tahu ini mungkin aneh, Nabila," katanya pelan, "tapi aku merasa sangat terhubung denganmu. Aku merasa ada kedamaian setiap kali aku bersamamu. Dan aku ingin tahu, apakah kamu merasa hal yang sama?" Jantungku berdebar kencang mendengar kata-katanya. Apa yang harus aku katakan? Apakah aku harus jujur tentang perasaanku? Aku hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa.
Mulutku terasa kering, hati berdebar hebat. Ia mendekat sedikit lebih jauh, dan aku merasa tatapannya menembusku. Kau lebih dari sekadar suster bagiku, Nabila. Aku ingin kau tahu itu. Perkataan itu mengubah segalanya. Aku merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Rasanya seperti ada beban besar yang terlepas dari pundakku. Tetapi di sisi lain, aku tahu aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Bagaimana mungkin aku bisa membalas perasaannya? Kami berasal dari dunia yang sangat berbeda. Ia seorang pria kaya dengan status sosial yang tinggi, sementara aku hanya seorang pekerja migran yang datang jauh-jauh dari Indonesia. Bagaimana bisa aku berharap ada sesuatu yang lebih di antara kami? Namun, saat itu, aku merasa ada perasaan yang tak bisa aku pungkiri lagi. Aku merasa sangat dekat dengannya, lebih dekat dari yang aku bayangkan. Seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari hubungan kami. Setiap tatapan, setiap senyum kecil, setiap perhatian yang ia berikan, semuanya terasa begitu berarti. Aku merasa seolah aku adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa nyaman, dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati. Aku tak bisa terlarut dalam perasaan ini. Majikanku adalah orang yang sangat berpengaruh, dan aku hanya seorang pekerja. Aku tidak bisa mengharapkan lebih dari sekadar hubungan profesional. Namun, semakin aku menghabiskan waktu dengannya, semakin aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, perasaan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Aku hanya bisa berharap bahwa tak ada yang akan menghalangi kebahagiaan yang mulai tumbuh di antara kami. Semakin lama aku berada di rumah ini, semakin aku merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar pekerjaan. Aku semakin terikat pada majikanku, dan aku tidak tahu apakah ini hanya rasa simpati ataukah ada perasaan cinta yang sebenarnya. Setiap kali aku melihatnya, hatiku berdebar lebih cepat, dan semakin sulit bagi aku untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang lebih di antara kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin aku hanya bisa berharap bahwa kami bisa terus saling menghormati satu sama lain, tanpa harus terjebak dalam perasaan yang membingungkan ini. Tapi, pada akhirnya, aku tahu bahwa perasaan ini sudah ada, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Aku hanya bisa berjalan dengan hati-hati, berharap agar tak ada yang tersakiti dalam perjalanan ini. Hidupku semakin lama semakin dipenuhi dengan perasaan yang sulit untuk aku jelaskan. Aku selalu mencoba untuk mengabaikannya, tetapi semakin aku mencoba menghindarinya, semakin perasaan itu semakin kuat. Ada saat-saat di mana aku merasa sangat bahagia, hanya dengan melihat senyumnya, atau mendengar suaranya memanggil namaku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa cemas, seperti ada dinding yang memisahkan kami berdua. Dinding yang aku sendiri bangun, agar aku tidak terlalu terikat padanya. Namun, seiring berjalannya waktu, dinding itu semakin rapuh, dan aku semakin takut bahwa perasaanku akan mengarah pada sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari itu berlalu begitu cepat. Dan setiap kali ia datang ke ruang tamu setelah kembali dari perjalanan bisnis, aku merasa hatiku berdebar lebih cepat. Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupanku, tentang kehidupannya. Rasanya, semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, semakin sulit untuk aku menghindari kenyataan bahwa aku mulai jatuh cinta padanya. Di balik ketegaran dan kewibawaannya, aku melihat kelembutan, perhatian, dan kehangatan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Satu malam, setelah ia kembali dari sebuah pertemuan yang cukup panjang, ia duduk di ruang tamu sambil menatap kosong keluar jendela. Aku mendekat dan menanyakan apakah ada yang bisa aku bantu. Nabila, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, katanya pelan, suaranya terdengar lelah. Seperti ada ruang kosong dalam hidupku, yang hanya bisa kau isi. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Apa maksudnya? Apakah ia sedang berbicara tentang aku? Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Tuan, mungkin Anda hanya lelah. Semua orang butuh istirahat. Jawabku, berusaha untuk menjaga jarak. Namun, ia menoleh ke arahku dan tersenyum, meskipun senyum itu terlihat sedikit sendu. Mungkin, jawabnya pelan, tapi aku tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar lelah. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda saat aku bersama kamu, Nabila. Aku hanya bisa tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaan yang terus berkembang dalam hatiku. Aku tahu aku tidak bisa membalas perasaannya. Dia adalah majikan,
Aku hanya seorang pekerja. Namun, dalam hatiku, aku ingin sekali berkata bahwa aku merasakan hal yang sama. Tetapi, apakah aku siap untuk menghadapi konsekuensinya? Setelah malam itu, suasana antara kami sedikit berubah. Meskipun kami tetap berbicara dan bekerja bersama seperti biasa, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Aku merasa seperti ada batasan yang semakin kabur antara aku dan majikanku. Aku tidak tahu apakah perasaanku ini hanya sebuah ilusi atau apakah ia benar-benar merasakan hal yang sama. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa jantungku berdebar lebih cepat, dan aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa aku sudah jatuh cinta padanya. Suatu malam, setelah aku selesai membersihkan ruang tamu, aku berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Saat aku memasukkan bahan-bahan ke dalam panci, aku mendengar langkah kaki yang mendekat. Aku menoleh dan melihat dia berdiri di ambang pintu dapur. Ia hanya menatapku dengan senyum yang sangat lembut. "Nabila," panggilnya. "Aku ingin mengajakmu berbicara sebentar." Aku merasa tubuhku menegang, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. "Tentu, Tuan," jawabku dengan suara pelan. Ia mendekat, dan matanya menatap dalam-dalam ke mataku. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku merasa bahwa kita berdua sudah terlalu lama saling menghindari perasaan ini, katanya dengan suara yang sangat serius. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini, Nabila. Aku terdiam, hatiku berdebar begitu kencang. Apakah aku benar-benar mendengar ini? Apakah dia benar-benar mengungkapkan apa yang selama ini aku rasakan? "Nabila, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan kita. Namun, aku merasa bahwa kita lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Aku ingin lebih, dan aku berharap kau bisa merasakan hal yang sama." Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Aku merasa bingung, takut, dan bahkan sedikit terharu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Aku merasa seolah dunia berhenti berputar sejenak. Kata-kata itu terus berputar-putar di kepalaku, menari-nari di pikiranku. Aku tahu bahwa aku harus memberikan jawaban, tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku sudah jatuh cinta padanya, itu sudah pasti. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya menjalani hubungan dengan seseorang yang memiliki kedudukan sangat tinggi, sementara aku hanya seorang pekerja. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku akhirnya berkata dengan suara pelan, "Tuan, saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi antara kita. Saya hanya seorang suster, dan Anda adalah majikan saya. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa bersama." Ia mendekat dan menatapku dengan tatapan yang dalam. "Aku tahu ini sulit, Nabila. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Aku tidak ingin kita hanya saling menjaga jarak karena status atau perbedaan apapun. Aku ingin kita bersama, kalau kau mau." Hatiku berdebar semakin cepat. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya, dalam setiap kata yang ia ucapkan. Aku tahu bahwa ia tidak sedang main-main. Aku merasa ragu, tapi pada saat yang sama, ada perasaan yang sangat kuat di dalam diriku yang berkata bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Namun, aku juga tahu bahwa keputusan ini tidaklah mudah. Kami berdua memiliki perbedaan yang sangat besar dalam hidup kami. Apakah aku siap menghadapinya? Apakah aku siap untuk hidup dengan semua konsekuensi yang mungkin datang jika kami bersama? Beberapa hari setelah percakapan itu, aku merasa semakin terjebak dalam kebingunganku. Di satu sisi, aku ingin sekali menerima perasaan yang ada antara kami. Aku ingin sekali merasakan cinta itu, menikmati kebahagiaan yang datang bersamanya. Namun, di sisi lain, aku merasa takut akan segala risiko yang harus aku hadapi. Aku seorang pekerja migran, dan dia seorang pria kaya yang dihormati. Bagaimana dunia akan memandang kami jika kami benar-benar bersama? Apakah aku siap untuk menghadapi cemoohan? Atau lebih buruk lagi, kehilangan pekerjaan dan kehidupanku yang selama ini aku bangun? Namun, perasaan itu semakin menguat. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa bahwa perasaan itu semakin sulit untuk disangkal. Setiap senyumnya, setiap kata yang ia ucapkan, semuanya membawa aku lebih dekat padanya.
Suatu hari, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, aku akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan apa yang selama ini aku rasakan. "Tuan," kataku dengan suara pelan. "Saya juga merasa hal yang sama. Saya tahu ini mungkin tidak tepat, tetapi saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan saya. Saya jatuh cinta pada Anda." Ia menatapku dengan mata yang penuh kebahagiaan. "Aku sudah tahu itu, Nabila," jawabnya dengan senyum yang sangat lebar. "Aku sudah tahu sejak lama. Dan aku berharap kita bisa bersama, tidak peduli apa yang orang katakan." Aku merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang indah. Malam itu, aku merasa seperti segala sesuatu yang selama ini menghalangi kami akhirnya hilang. Ada ketegangan yang lama terpendam, yang akhirnya lenyap begitu saja. Kami berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang apa yang kami inginkan, dan tentang bagaimana kami akan menghadapi dunia yang akan menilai hubungan kami. Kami berdua tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, tetapi kami juga tahu bahwa kami memiliki perasaan yang kuat satu sama lain. Aku merasa sangat lega setelah akhirnya mengungkapkan perasaanku. Seiring berjalannya waktu, aku tahu bahwa hubungan kami akan diuji oleh banyak hal. Kami berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan aku tahu banyak tantangan yang akan datang. Namun, aku juga tahu bahwa perasaan ini tulus, dan itu adalah dasar yang cukup kuat untuk kami berdua menjalani kehidupan bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku siap menghadapi semuanya, selama aku bisa bersamanya. Hari-hari berlalu setelah pengakuan kami yang saling mencintai, namun setiap detik yang aku habiskan bersama lelaki itu semakin membuatku merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang tak terelakkan. Kami berdua sudah mengungkapkan perasaan kami, tetapi jalan yang kami pilih tidak semudah itu. Meskipun dia meyakinkan aku bahwa status dan perbedaan yang ada tidak akan menjadi penghalang, aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaan takut dan cemas seringkali menyusup dalam pikiranku. Bagaimana jika orang-orang mengetahuinya? Bagaimana jika ia berubah pikiran? Tanyakan padaku, aku bisa merasakan ketegangan itu dalam setiap pertemuan kami, setiap tatapan yang kami bagi. Suatu pagi, saat aku sedang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ia datang dan duduk di meja makan. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Aku bisa merasakan suasana hatinya yang berbeda, lebih serius. "Nabila," katanya dengan suara lembut, namun penuh perhatian. "Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah. Aku juga tahu kita berdua menghadapi banyak halangan. Tetapi aku ingin kita benar-benar memikirkan ini dengan hati-hati. Aku ingin kita melangkah bersama, tapi aku tidak ingin ada penyesalan setelahnya." Aku terdiam, mataku bertemu dengan matanya yang penuh keyakinan. Entah kenapa, kata-kata itu terasa begitu tulus, meski aku tahu tantangan yang akan kami hadapi tak akan sedikit. "Tuan, saya tahu keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Banyak yang perlu dipertimbangkan, dan saya takut jika kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk semua ini." Dia tersenyum, senyuman yang penuh pemahaman. "Aku tahu kamu merasa takut. Kita semua punya rasa takut. Tapi aku ingin kamu tahu, Nabila, aku tidak ingin kamu merasakan itu sendirian. Aku di sini, dan aku siap untuk berbagi semuanya denganmu. Kita akan melewati ini bersama." Aku merasa sedikit lega, meskipun ketakutan dan kebingunganku belum sepenuhnya hilang. Perasaan itu begitu kuat, seolah-olah aku berdiri di ujung jurang, dengan tangan yang ditarik oleh seseorang yang sangat aku cintai. Aku tahu aku harus membuat pilihan yang sulit, tetapi aku juga tahu bahwa tidak ada yang lebih membuatku takut daripada kehilangan kesempatan untuk bersama orang yang aku cintai. Minggu-minggu berikutnya, aku dan dia mulai lebih terbuka satu sama lain. Kami berbicara lebih sering, berbagi mimpi dan kekhawatiran kami. Tidak hanya tentang hubungan kami, tetapi juga tentang masa depan kami. Aku yang dulu hanya seorang suster yang bekerja keras demi menghidupi diri, kini melihat hidupku berputar 180 derajat. Aku mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Dengan dia di sisiku, aku merasa seolah-olah hidupku diberi makna baru. Tidak hanya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang wanita yang berhak untuk bahagia, yang berhak untuk dicintai dan mencintai. Tapi tentu saja, kami tidak bisa menghindari kenyataan. Suatu malam, kami sedang duduk berdua di balkon, menikmati angin malam yang sejuk.
Dia menatapku dengan tatapan yang sangat lembut. Aku tahu kita tidak bisa terus bersembunyi, katanya. Orang-orang di luar sana pasti akan bertanya-tanya tentang hubungan kita. Kita akan menghadapi penilaian dan mungkin kritik. Kamu siap dengan itu? Pertanyaan itu membuat hatiku kembali cemas. Aku menggigit bibir, merenung sejenak. Saya tidak tahu, Tuan. Jawabku, jujur. Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? Apa yang akan saya katakan kepada keluarga saya, teman-teman saya? Ia meraih tanganku dengan lembut, memberikan rasa nyaman yang aku perlukan. Kita akan menghadapi semuanya bersama, Nabila. Yang terpenting adalah kita saling mendukung. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita menghadapinya dengan kepala tegak. Ada keyakinan dalam suaranya yang membuatku merasa sedikit tenang. Tetapi, meskipun begitu, aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa dunia luar mungkin tidak akan menerima hubungan kami dengan mudah. Apakah aku siap menghadapinya? Aku hanya bisa berharap bahwa cinta kami akan cukup kuat untuk bertahan menghadapi segala rintangan. Waktu berlalu, dan hubungan kami pun semakin berkembang. Setiap kali kami berbicara, aku merasakan ikatan yang semakin kuat antara kami. Aku mulai mengenal lebih dalam siapa dia sebenarnya. Bukan hanya majikan yang kaya dan terhormat, tetapi seorang pria dengan hati yang lembut dan penuh perhatian. Ia selalu berusaha untuk membuatku merasa nyaman dan aman. Ada saat-saat di mana ia hanya duduk diam di sampingku, berbicara tentang segala hal yang ringan, atau bahkan hanya tertawa bersama tanpa ada beban. Namun, kami tak bisa lari dari kenyataan. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, tiba-tiba ibu majikan datang. Aku bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul saat ia melihat aku dan anaknya berbicara dengan begitu akrab. Aku tahu ia mengamati setiap gerak-geriku, setiap kata yang keluar dari mulutku. Tentu saja, aku merasa sedikit cemas. Khawatir kalau ia mulai mencurigai sesuatu. Apakah ia akan menentang hubungan kami? Tapi ibu majikan hanya tersenyum tipis, menatapku dengan tajam. Nabila, katanya dengan lembut, kamu bekerja dengan sangat baik. Aku berharap kamu tahu bahwa hubungan kamu dengan anakku harus tetap profesional. Kami menghargaimu sebagai pekerja, tetapi itu saja. Jangan sampai ada yang berubah. Kata-kata itu membuat hatiku kaku sejenak. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi dalam peringatan itu. Tetapi aku mencoba untuk tetap tenang dan hanya mengangguk. Terima kasih, Ibu. Saya akan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, jawabku. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa hubungan ini mungkin akan semakin sulit untuk dijalani. Dunia luar tidak akan menerima begitu saja hubungan antara majikan dan pekerja. Apakah aku harus menyimpannya dalam diam? Ataukah aku harus melawan semua peraturan yang ada demi cinta? Di tengah kebingunganku, aku merasa semakin sulit untuk mengendalikan perasaanku. Ia terus ada di pikiranku, hadir dalam setiap detik kehidupan sehari-hariku. Aku menyadari bahwa perasaan ini semakin sulit untuk disembunyikan, baik dari diriku sendiri maupun dari orang lain. Tentu saja, aku berusaha untuk menjaga jarak, tetapi semakin lama, semakin aku merasa tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa aku sangat mencintainya. Suatu malam, saat kami duduk berdua di sofa, ia menatapku dengan tatapan penuh arti. Nabila, katanya, aku tahu semuanya sulit. Aku tahu kita menghadapi banyak halangan, tapi aku tidak ingin kita terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin kita menjalani hidup kita tanpa menyesal, tanpa menyembunyikan perasaan kita. Aku menggigit bibir, merasakan air mata yang hampir menetes di ujung mataku. Tapi, Tuan, apa yang akan terjadi jika kita melawan semuanya? Apa yang akan kita hadapi? Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kita akan menghadapi itu bersama. Aku akan melawan semua orang demi kita. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, tidak peduli apa yang terjadi. Dengan kata-kata itu, aku merasa ada kekuatan yang mengalir dalam diriku. Terkadang, cinta memang membawa kita pada pilihan yang sulit. Tetapi jika kita mencintai seseorang dengan tulus, kita harus siap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Akhirnya, setelah banyak pemikiran dan pertimbangan, aku membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku memutuskan untuk tidak menyembunyikan cintaku lagi. Aku ingin melawan rasa takutku, menghadapi dunia yang mungkin tidak akan mengerti, dan yang lebih penting,
Aku ingin menjalani hidupku dengan orang yang kucintai. Meskipun aku tahu akan ada banyak halangan, aku merasa cukup kuat untuk menghadapinya. Kami memutuskan untuk berbicara lebih serius tentang masa depan kami, untuk merencanakan langkah-langkah yang akan kami ambil bersama. Pada akhirnya, aku tahu bahwa hidup ini tidak selalu bisa diprediksi. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa aku ingin berbagi hidupku dengan orang yang membuatku merasa dicintai dan dihargai. Bukan sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang wanita yang layak untuk dicintai. Dan untuk itu, aku siap untuk menghadapi segala yang akan datang. Aku dan dia tahu bahwa kami tidak akan mudah, tetapi kami siap untuk berjalan bersama. Dalam setiap langkah kami, cinta kami akan menjadi kekuatan yang membawa kami melewati segalanya.